Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan kita akan bersama-sama belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengendaki apapun kondisi saudara saat ini, tetaplah engkau bersukacita dan terus berharap hanya pada pemeliharaan kemurahan Tuhan saja. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Perkataan yang Menjadi Berkat. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas waktu yang indah ini untuk kami bisa bersekutu dalam persekutuan dan merenungkan firman-Mu yang indah. Kami akan belajar tentang kuasa dari perkataan yang menjadi berkat. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan menerapkan setiap kebenaran yang Engkau berikan. Biarlah setelah renungan ini, lidah kami hanya mengucapkan kata-kata yang membangun, yang memberi pengharapan, dan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda menyantap makanan yang rasanya benar-benar hambar, yang tidak ada rasanya sama sekali? Tentu rasanya kurang nikmat, bukan? Begitulah juga gambaran perkataan kita yang kita ucapkan. Jika tidak dibumbui dengan kasih, dengan hikmat Tuhan, dan juga dengan kebaikan. Terlalu sering kita membiarkan kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi tawar dan menjadi kosong. Bahkan mungkin malah dapat menyakitkan orang lain atau menjatuhkan orang lain. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk berbicara seperti perkataan yang sudah dibumbui sejumput garam. Perkataan yang berkhasiat, sedap didengar, dan membawa berkat. Garam itu memberikan rasa, mengawetkan, dan juga bisa untuk obat menyembuhkan beberapa penyakit. Demikian pula dengan kata-kata yang kita ucapkan harus menjadi sumber bagi penyegaran, sumber untuk mendorong semangat orang lain, dan perkataan yang membawa damai sejahtera bagi orang yang mendengar perkataan kita. Mari kita dalami bersama bagaimana kita bisa menghindari perkataan yang hambar dan juga sebaliknya, menjadikan setiap ucapan kita itu sebagai alat kasih karunia bagi sesama kita, memancarkan aroma Kristus dalam setiap interaksi kita dengan orang lain. Mari kita baca Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk mengevaluasi cita rasa dari setiap kata yang keluar dari mulut kita. Mari kita perhatikan dua kata kunci dalam ayat ini. Yang pertama, penuh kasih, atau dalam terjemahan yang lain dikatakan bergaram. Dan yang kedua, jangan hambar atau tawar. Di zaman kuno, garam adalah komoditas yang sangat berharga. Ia memiliki dua fungsi yang utama, memberi rasa dan juga untuk mengawetkan makanan. Ketika Rasul Paulus menyarankan agar perkataan kita itu penuh kasih atau bergaram, maka Rasul Paulus sedang memanggil kita untuk menjadi penabur garam dalam setiap percakapan yang kita lakukan.
Yang pertama, garam memberi rasa, membuat perkataan kita itu menjadi menarik dan juga menyembuhkan hati yang terluka. Perkataan yang bergaram adalah perkataan yang enak didengar, yang membawa kesegaran bagi jiwa orang lain, yang membawa harapan yang baru, dan sesuatu hal yang membawa inspirasi. Ia bukan hanya sekedar basa-basi, melainkan memiliki suatu substansi yang menguatkan dan yang menghibur. Garam itu menghilangkan rasa yang monoton pada masakan dan juga kebosanan, menggantikannya dengan kedalaman dan juga dengan kehangatan. Dalam konteks rohani, garam adalah kasih karunia yang dalam bahasa Yunani dikatakan karis, yang juga sering diterjemahkan sebagai kasih atau sebagai rahmat. Jadi perkataan yang bergaram adalah perkataan yang diresapi oleh kasih karunia Tuhan. Yang kedua, garam mengawetkan, membuat perkataan menjadi sesuatu hal yang abadi, yang bisa dikenang dan membawa suatu kedamaian. Garam juga berfungsi sebagai pengawet. Perkataan yang bergaram yang diucapkan dengan kasih akan mengawetkan atau mempertahankan hubungan yang baik. Ia mencegah pembusukan dalam komunikasi, yaitu mencegah kesalahpahaman, mencegah pertengkaran, atau mencegah permusuhan akibat dari perkataan. Perkataan yang penuh kasih menjaga damai dan membangun suatu jembatan, bukan merobohkan hubungan dengan sesama. Ia memastikan bahwa kata-kata kita, bahkan saat kita menegur orang lain melalui perkataan, semua itu akan dikenang sebagai penuntun kebaikan, bukan sebagai senjata untuk melukai perasaan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada bahaya dalam perkataan yang hambar atau perkataan yang tawar. Frasa yang berkata, "Jangan hambar," adalah suatu perintah yang tegas, perintah yang sangat jelas. Apa itu perkataan yang hambar? Yang pertama, tidak memiliki kasih, diucapkan tanpa empati, hanya berfokus pada diri sendiri atau dipenuhi oleh penghakiman kepada orang lain. Yang kedua, tidak memicu pertumbuhan, hanya berupa keluhan saja atau gosip yang tidak membangun kehidupan, atau suatu kritik yang sangat tajam yang dapat melukai, yang dapat merusak orang lain tanpa memberi solusi apa-apa. Yang ketiga, tidak relevan. Kata-kata yang diucapkan hanya untuk mengisi kekosongan belaka tanpa ada tujuan yang jelas, atau kata-kata yang hanya menyia-nyiakan waktu. Yang keempat, penuh kebencian atau kepahitan. Kata-kata yang membawa racun ke dalam jiwa orang yang mendengarkan kata-kata itu. Perkataan yang hambar itu tidak memberi manfaat, melainkan cenderung merusak. Seperti makanan yang tawar yang membuat kita enggan untuk menikmati makanan itu. Perkataan yang hambar membuat orang lain enggan mendengarkan apa yang kita ucapkan. Dan yang lebih buruk lagi, perkataan itu bisa menjauhkan mereka dari kebenaran yang ingin kita sampaikan. Saudaraku, bagaimana kunci sukses dalam berkomunikasi? Jawabannya adalah tahu bagaimana memberi jawab.
Ayat ini menyimpulkan dengan sebuah tujuan yang sangat praktis dalam frasa yang berkata, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Mengapa perkataan kita harus penuh kasih dan tidak hambar? Agar kita siap. Ini adalah jawabannya. Dalam kehidupan ini kita pasti akan bertemu dengan berbagai macam orang. Mereka yang putus asa, orang-orang yang bertanya-tanya tentang iman kita, orang-orang yang meragukan tentang Tuhan, orang yang sinis, atau orang yang sedang tertekan, atau orang yang sedang menderita. Sebagai orang percaya, kita ini dipanggil untuk menjadi duta-duta dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika tiba waktunya kita harus berbicara atau kita memberi jawab, kata-kata kita tidak boleh gagal dalam menyampaikan pesan-pesan yang penuh kasih, pesan-pesan dalam kebenaran. Perkataan yang diresapi oleh kasih atau kata-kata yang bergaram itu akan memungkinkan kita untuk satu, berbicara dengan kebijaksanaan. Kita tidak akan asal bicara saja, tetapi akan berpikir sebelum mengucapkan, mencari cara terbaik agar kebenaran itu dapat diterima dengan hati yang bersukacita. Yang kedua, berbicara dengan kerendahan hati. Kita tidak berbicara dalam posisi sebagai superioritas, melainkan dari hati yang memahami akan kelemahan manusia lainnya. Yang ketiga, berbicara yang memimpin kepada Kristus. Tujuan utama kita adalah membagikan Injil melalui perkataan, melalui perbuatan kita. Perkataan yang bergaram akan membuka suatu pintu, bukan menutup pintu hubungan, bagi orang lain untuk dapat melihat keindahan Kristus dalam diri kita ini. Mari kita jadikan firman Tuhan dalam renungan ini sebagai filter harian kita, filter yang ada di dalam mulut kita saat kita berbicara dengan orang-orang dunia. Sebelum kita berbicara, tanyakan apakah kata-kata ini bergaram. Kita tanya pada hati kita, apakah perkataan yang kita ucapkan ini akan membawa kasih dan juga anugerah bagi orang yang mendengar. Sebelum berbicara, tanyakan apakah kata-kata ini kata-kata yang hambar atau tawar. Apakah ini hanya akan menyakiti atau hanya ucapan yang penuh keluh kesah atau perkataan yang menghakimi orang lain. Ingatlah saudaraku, setiap kata yang kita ucapkan memiliki suatu kuasa. Kuasa untuk membangun atau kuasa untuk merobohkan. Kuasa untuk memberi hidup atau kuasa untuk membawa kematian. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa menggarami setiap perkataan kita dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga perkataan kita benar-benar menjadi berkat, membawa kesaksian yang hidup dan menunjukkan kepada orang dunia betapa baiknya Tuhan Allah kita yang telah mengubah hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami mengakui betapa seringnya kata-kata kami menjadi tawar, menjadi hambar, bahkan menyakiti perasaan orang lain. Ampunilah kami ya Bapa, jika kami gagal mencerminkan kasih-Mu melalui ucapan kami. Kami berdoa penuhi hati dan mulut kami dengan kasih karunia-Mu. Tolonglah kami agar setiap perkataan yang keluar dari mulut ini senantiasa penuh kasih, tidak hambar, dan membawa berkat
bagi orang lain. Jauhkanlah kami dari kata-kata yang sia-sia dan yang tawar. Ajari kami ya Roh Kudus untuk selalu bijaksana dalam setiap menjawab setiap pertanyaan dari orang lain. Berikan kami hikmat untuk tahu waktu yang tepat dan cara yang penuh kasih saat berbicara, sehingga hidup kami dan perkataan kami memuliakan-Mu dan menjadi garam yang menyegarkan bagi sesama kami yang mendengar perkataan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, masalah dengan hubungannya dengan orang lain, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya, dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.